Sempat berhenti olahraga sampai SMP kelas 3. Sudah pulang lagi, baru ketemu panahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Koma, kumpulan obrolan mahasiswa dalam segmen Basa Basi, bahasan mahasiswa dan mahasiswi. Oke, teman-teman Ikonisia TV, kembali lagi sama saya Muhammad Bobi Desandro. Nah, kali ini teman-teman, kan kemarin udah abang-abangan nih. Sekarang kayaknya enaknya yang seger-seger nih ya, yang bikin seger mata gitu. Kan kalau kemarin ada bro apa ada bang gitu, sekarang ada sis. Monggo sis. Perkenalin diri dulu dong ke teman-temanmu. Oke. Nama aku Jemima Josephine Nurmigas, biasa dipanggil Jemima, mahasiswa UI, Prodi Ilmu Komunikasi IP, angkatan 19. Tadi namanya siapa? Jemima Josephine Nurmigas. Panjang. Manggilnya sayang boleh nggak? Waduh. Iseng. Oke, Jemima. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih selama COVID? Selain kuliah ya? Heeh. Selain kuliah, aku olahraga, aku sibuk latihan. Sama karena ini angkatan 19 ya masih event. Event, olahraga, sisanya ya jalan-jalan lah kayak anak-anak. Dengar-dengar dari BIN, Bobi Intelijen Negara ya. Katanya olahraga ini bukan sembarang olahraga ini, Jemima ini. Katanya cukup maut gitu. Gimana? Kalau meleset kan maut gitu. Katanya olahraga panahan ini. Kok bisa gitu loh perempuan tapi senangnya olahraga panahan? Iya benar panahan. Gimana tuh coba diceritain? Kenapa bisa kira panahan? Sebenarnya dulu itu nggak panahan mulainya, tapi semenjak SMP mulai ikut tergabung di klub-klub biasa di kota, nyoba kayak anak-anak lain. Tapi akhirnya keterusan dan akhirnya fokus dan akhirnya serius. Dari iseng berarti ya? Ya, dari main ke klub-klub yang ada tersebar lah di kota-kota. Oh, bentar. Mekanismenya gimana sih sebenarnya kalau untuk masuk ke panahan itu? Mulai panahannya sendiri dari kapan deh? Mulai panahnya sendiri sekitar tahun 2015 SMP kelas 3. Sekitar 6 tahun yang lalu. Itu sejenis kayak klub olahraga yang ada di kota-kota. Datang coba-coba dari yang paling dasar. Tapi setelahnya lanjut dan gak berhenti. Sampai di titik akhirnya pengen diseriusin. Oke, seriusin. Mikir. Oke, lanjut Jemima. Gimana, sebelumnya kan katanya bukan panahan ya? Nah, itu tuh emang dari kecil itu memang senang olahraga atau kan nggak bisa nih tiba-tiba SMP kelas 3 nih, main panahan gitu. Kan nggak bisa gitu juga kan, perlu ada persiapan fisik mungkin apa gimana gitu. Bener. Itu gimana tuh? Boleh diceritain? Mungkin karena dari bawaan kecilnya udah seneng gerak kemana-mana, mainnya emang di luar. Akhirnya sejak SD, SMP, itu mulai dari atletik. Oke. Karena atletik cabangnya banyak, ya sejenis lempar tombak, lempar lembing, dan sejenisnya. Ngeri juga ya, Jemima ya olahraganya ya. Lempar panah gitu. Akhirnya berdiamnya di sprint, cabang olahraga lari sprint. Itu pas SD? SD, SMP. Oke. Karena SMP akhirnya mulai ngerantau, SMP belajar ngerantau, berhenti karena jauh kan dari rumah, udah bingung. Sempat berhenti olahraga sampai SMP kelas 3. Sudah pulang lagi, baru ketemu panahan. Ya yang tadi cerita di awal itu ya? Ya. Baru ketemu. Nah, tadi kan Jemima bilang ngerantau. Nah, SD-nya, emangnya di mana SD SMP-nya nih? SD-nya di rumah, di kota Balikpapan. SMP kelas 1 saya sekolah daftar ke Solo. Oh, jauh ya? Jauh. Udah. Itu sampai lulus SMP? Nah, enggak. Satu tahun ternyata nggak selesai. Akhirnya pulang, lanjutinnya di kota. Balik lagi ke Balikpapan. Oke. SMA-nya di Balikpapan juga? SMA-nya di Balikpapan. Baru kuliah ke Jogja lagi. Oke.
Terus apa sih kayak titik balik di mana Jemima ini ngeseriusin panahan gitu, kayak motivasinya kayak wah gue kayaknya tadi kan sempat bilang atletik apa kayak kayaknya gue seneng di panahan nih gitu. Yang akhirnya harus serius. Awalnya pasti karena iming-iming sama pertandingan menang gitu-gitu. Tapi itu kan hitungannya belum serius. Jadi setelah karena stepnya naik terus dari klub, kota, daerah sampai di titik dimana bisa bawa provinsi, bisa akhirnya bawa keluar juga. Jadi ngerasain akhirnya kalau misalkan tergabung dalam olahraga yang serius sama ofisial itu bakal udah mikirin karir ke depan, kayaknya bakal udah nyaman di sini sama panahan, sudah ngerti sistemnya gimana. Sampai akhirnya ngerasain lah gimana euforianya di panahan. Akhirnya ketemu teman-teman tim juga, ngerasa nyaman di panahan. Akhirnya oke, aku bakal serius di sini, bakal aku terusin. Tadi kan diiming-imingi apa kayak juara apa gitu. Nah, pertandingan yang resmi yang pertama Jemima ikuti itu di tingkat apa? Pertandingan resmi pertama itu sejenis pertandingan swasta, tapi di Bogor. Jadi untuk setelah kurang dari setahun belajar serius mana, daftar ke pertandingan Bogor. Karena katanya ngejar kalau menang buat bobot lah masuk daftar sekolah lagi buat ke SMA. Jauh-jauh ke Bogor dari Balikpapan, sampai sana pertandingan pertama kalah. Gak apa-apa ya, kan pertama kali. Kalah total. Gak apa-apa. Mungkin dari situ ya biasa kesal, akhirnya wah ini harus dicoba lagi nih, ntar lagi masuk SMA harus dapet nih. Justru di situ ada rasa penasaran gitu. Justru di situ gak puas karena kalah telak gitu. Jadi habis itu pulang, akhirnya daftar lagi di tingkat yang agak sedikit turun di provinsi. Nyoba di provinsi, ternyata emang rezekinya sama hasil latihannya di situ. Akhirnya dapet hasil buat dukung ke SMA-nya. Oh, buat masuk ke SMA gitu. Ya, dulu masih berbobot banget itu. Apa sih kayak apa ya? Kayak sertifikat apa? Penghargaan gitu mungkin. Bisa dikonversi nilainya. Oh, iya. Nambahin nilai NEM. Nah, berarti itu di provinsi itu kompetisi pertama yang dapat juara. Iya. Itu kalau boleh tahu juara berapa? Kalau dulu itu begitu pertandingan kedua itu lumayan, kemarin langsung 5 nomor bisa buat dibawa pulang. Oh iya, sejujurnya saya nggak begitu paham, bukan atlet panahan ya. Maaf teman-teman ya. Agak ribet juga sistem medalinya. Oke. Terus tadi kan Jemima bilang senang olahraga nih dari kecil. Nah, itu tuh ada peran orang tua nggak sih di situ? Kayak ibu atau bapak ngasih motivasi, ayo jadi atlet yuk gedenya gitu. Oh, dari papa sendiri memang, dari papanya dari dulu memang penggelut olahraga juga. Biarpun mungkin nggak sampai atlet serius, tapi memang dari orangnya hobinya olahraga. Baru dari segi apa yang aku pilih juga papa itu ngedukung. Ngedukungnya totalitas. Iya. Jadi saya juga nggak ngerasa kurang apapun selama mana olahraga yang lain juga papa tuh ada, mama juga ada. Terus selain panahan sekarang apa lagi? Bukan yang diikuti, maksudnya selain olahraga panahan, Jemima ikut olahraga apa aja? Mungkin yang serius banget, yang dominannya memang panahan, tapi untuk selingan belajar ya serius sih, coba nggak sampai ke tingkat yang diofisialkan. Itu berkuda. Berkuda lumayan aktif. Tapi sisanya mungkin yang basic lah, kayak orang-orang lari, tetap jaga fisik, jaga badan. Yang agak unik mungkin gitu. Kayak yang penting olahraga gitu ya. Kalau yang lainnya mah ya. Cuma kalau untuk panahan dan berkuda ini lumayan lah ya gitu. Iya. Itu bisa mana sambil naik kuda nggak? Bisa. Oh bisa. Sebenarnya bisa. Itu ada cabang olahraganya sendiri. Oh ada. Itu apa cabang olahraganya? Itu namanya horseback archery. Tapi busur panahnya tradisional. Si atletnya di atas kuda. Jadi ada track khusus gitu. Jadi mereka harus ngenakan targetnya sambil mereka mengendarai kuda gitu. Pernah nyoba nggak Jimmy? Nyoba, tapi alhamdulillah gagal.
Alhamdulillah. Emang memang juara dan kalah itu harus disyukuri teman-teman ya. Alhamdulillah. Tapi dari kegagalan itu mau ada nyoba diseriusin juga nggak nih kayak panahan sekarang ini? Kayaknya satu-satu aja berkudanya sendiri, panahannya Oh, sendiri. nggak usah digabung, nggak bisa digabung, nggak cocok ya? Nggak cocok. Kalau iseng aja boleh. Kalau iseng ya. Sama mau nanya sih, kalau panahan itu kan kalau lari kan ada lari estafet, ada sprint. Iya. Nah, kalau panahan itu ada jenisnya lagi nggak? Kalau panahan itu mungkin dari nomor jarak, tapi itu pun nggak banyak. Yang paling standar kita biasa ada di 30 meter, 40 meter, 50 meter, 70 meter. Itu yang standar nasional sampai internasionalnya. Sisanya pembagian nomornya cuma jenis alat, sama putra-putri. Sebenarnya itu aja sih, simpel pembagiannya, mirip kayak renang sih. Nggak ada ganda putra putri. Ada modelan mixed team. Kita nyebutnya mixed team. Saya bercanda. Jangan serius. Oh, mixed team itu maksudnya gimana itu? Mixed team itu dari satu kontingen tuh satu putra satu putri sama kayak ganda campuran. Itu bentar. Saling memanah gitu gimana? Di kepalanya ada apel apa gimana tuh? Enggak. Itu cuma biasanya satu set itu kalau dia individual dia punya kesempatan untuk menembak 6 kali, wajib 6 kali, 6 tembakan. Kalau dia di mixed team itu harus dibagi 2. Oke. Jadi si cewek nembak, si cowok nembak di target yang sama. Oh, di target yang sama. Ya, Oke. nanti hasilnya dijumlah nanti melawan di sebelahnya. Oh, ya. Berarti ganti-gantian, nanti hasilnya digabung. Baru melawan yang Tim atlet sebelah tim ya. satunya. Oke. Nah, kan tadi Jemima juga bilang apa di tingkat internasional, pernah ikut di tingkat internasional nggak? Pernah. Itu di mana? Di Singapura, Thailand 2 kali, Korea Selatan sih yang paling jauh. Korea Selatan paling jauh. Oke. Kalau boleh diceritain nggak gimana pertama ikut kejuaraan di luar negerinya? Internasional. Ikutnya pertama dari yang deket sih, dari Thailand. Itu masih awal banget. Tahun berapa itu? Tahun sekitar 2015. Ya belum lama mulai pokoknya sudah berangkat ke sana gabung sama tim dari Jakarta. Berangkat ke sana tanding di Kasetsat University, anniversary-nya universitas di sana. Ya kalah juga sebenarnya. Nggak apa-apa. Kan pengalaman. Iya, pengalaman. Sekitar 4 kali, harus 4 kali nyoba internasional baru bisa menghasilkan dari internasional. Oh, 2 kali, satu lagi internasional tapi spotnya di Surabaya. Oh iya. Mungkin hitungannya Indonesia tuan rumah. Indonesia tuan rumah hitungannya. Nah, kalau yang di Singapura itu yang keberapa kali? Oh, yang di Singapura itu sekitar ke yang 4 mungkin ya. Yang keempat itu bertepatan sama games ulang tahunnya Singapura, Independence Day-nya Singapura. Memang ada rangkaian game. Kalau di kita mungkin PON ya, sejenis gitu. Musiman tahunannya dia. Ikut di sana kita tandem tim juga sama tim dari Indonesia, sama tim dari Singapura karena eventnya mereka. Jadi di sana sempat dapat emas bergu putri. Nah, itu yang dapat piala, yang dapat juara itu dapat. Iya, yang dapat juara. Yang Indonesia tuan rumah juga alhamdulillah juara. Oke. Kalau yang Korea Selatan? Yang Korea Selatan saya kalah sama Jepang setelah lolos babak kedua. Gak apa-apa. Cuma kan pengalamannya itu kan yang pengalamannya. Terutama itu. Berarti itu tuh hitungannya bawa nama Indonesia apa bawa nama klub apa gimana kalau ke luar negeri gitu? Itu hitungannya karena pertandingan yang saya ikutin itu untuk youth, jadi untuk under 18 tahun. Oh ya. Jadi hitungannya sejenis belum resmi untuk tim official tim nasional Indonesia. Jadi masih berangkat sama tandem tim yang berangkat dari Indonesia. Oke. Jadi bukan timnas mungkin yang bukan timnas, jatuhnya cuma berangkat sponsorship. Oh iya. Tapi itu gimana itu? Apa sih aturannya biar bisa ikut
Kok aturan ya? Sistematisnya gitu. Sistematisnya gimana itu? Oh, mungkin biasanya sih dari kenal pelatih, si pelatih. Pokoknya kuncinya si sponsorship itu. Kalau sponsorship itu menyarankan untuk berangkat, harus registrasi nih, terus dan dia ngasih list siapa yang bisa berangkat, potensi dan segala macam. Kita bisa ikutin, kalau misalkan possible seleksi, kalau tidak seleksi, kita nyiapkan. Ya setelah itu kita hampir bergantung sama sponsorship itu. Berarti gimana sebuah institusi itu yang ngundangnya ya istilahnya? Mirip klub sih jatuhnya. Oh, klub. Tapi berangkatnya bukan bawa nama klub, jadi kita istilahnya menempel lah sama si sponsorship ini. Oh, ikut dia maunya apa, kolateralnya gimana, ya kita berangkat sama dia. Mungkin terafiliasi mungkin berasa mungkin enaknya. Kita seperti atlet berangkat aja nembak. Ikut aja lah ya pokoknya ya. Ikut masa kecil juga. Nah, tadi kan Jemima bilang ada klub-klub gitu. Nah, klub itu tuh sebenarnya di setiap kota ada atau gimana sih? Kayaknya kalau jujur kalau sebagai orang awam gitu kayak mau ikut panahan mungkin nggak tahu mungkin mau kemana arahnya kalau dia benar-benar nggak tahu gitu. Kalau sistem klub itu sebenarnya kan karena swasta, kasarnya semua orang bisa buka klub. Semua orang bisa buka klub asal dia tersertifikasi dan segala macam, terdaftar. Kita punya persatuan sendiri ya, mungkin sejenis kayak PSSI-nya, PBSI-nya. Kalau punya kita namanya Perpani nih. Jadi kalau misalkan klub itu besar, dia biasanya mendaftarkan diri di bawah naungan Perpani, yang mana itu jadi tempat untuk calon-calon atlet muda. Kalau dia masih kecil mungkin dia belajar sampai si anak itu bisa memutuskan kalau dia mau serius. Nah, setelah itu dia bisa diseleksi atau bisa dipindahkan ke tim prestasi yang ngikutin program menuju dia serius itu. Nanti dia ditarik jadi tim Perpaninya, berarti dia sudah membawa nama persatuan. Nanti setelah itu ya seleksi, dia bisa masuk lapis 1, lapis 2, itu kan musiman kalau seleksi. Jadi itu terus terjadi tiap tahun. Lapis-lapis itu apa? Lapis legit atau gimana sih? Iya gitu juga. Maksudnya apa ini? Lapis 1, lapis 2 Inti dan lapis 2. Timnya maksudnya orangnya. Oh, pemain cadangan apa bukan gitu? Apa gimana? Kalau pertandingan tabrakan ada 2 pertandingan secara bersamaan. Tim inti berangkat ke pertandingan yang lebih tinggi tingkatannya. Tim lapis 2 berangkat ke pertandingan yang iya, tim A, tim B. Tim B, eksis dua-duanya. Saya kan banyak. Mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan atlet panahan. Oke, lanjut lagi Jemima. Nah, terus tadi kan alhamdulillahnya udah bisa menyabet berbagai juara lah ya. Nah, itu tuh kalau keluar negeri itu orang tua ikut nggak? Orang tua biasanya ikut sih. Oh ikut. Kadang tapi sebenarnya bebas, tapi kadang yang mau aja si mama ikut atau si papa ikut ganti-gantian. Buat support Jemima gitu ya? Iya buat support. Lebih seringnya buat ikut main sih. Oh ikut main juga? Enggak, ikut jalan-jalan. Jadi ya saya aja di lapangan, ntar si mama udah. Oke. Saya kira ikut panahan juga orang tuanya, kan bingung saya. Orang tua saya mana? Oh panah juga? Satu keluarga. Oh berarti darah biru ini ya? Pure blood nih istilahnya ya. Jadi benar-benar orang tuanya panahan, anaknya juga ngikut ya? Kebalik, saya dulu baru orang tua ngikut. Kebalik ya? Kan papa supportnya totalitas, sekeluarga support totalitas. Oh jadi ikut semua. Oke. Ini hal yang baru ini. Jadi orang tuanya ikut anak ya? Biasanya kan anak ikut orang tua ya? Iya, ini kebalikannya ya? Kebalikannya. Oke. Terus selama di kuliah ini masih aktif panahan? Aktif. Ikutnya di mana kalau di kuliah ini? Selama kuliah maksudnya ikut di mana? Karena hitungannya saya sudah terdaftar di Perpani dari Kalimantan Timur. Sudah bawa dari sana. Sudah punya klub juga dari rumah. Tapi karena kalau sistemnya klub itu lebih fleksibel, cuma selama antar klubnya kenal itu gampang. Jadi sampai sini sejenis dititipkan. Jadi dari pihak sana dititip latihan di sini, dibimbing segala macam. Jadi latihannya dinaungin sama klub sama Perpani di sini juga dibantu. Transfer pemain nih. Ya mirip-mirip gitu lah.
Kalau boleh tahu nama klub yang di sini apa? Klub nama di sini ikutnya Perpani Kota sih, maksudnya persatuan panahannya. Oh, Klub saya tetap bawa punya klub dari rumah. Jadi kalaupun ada pertandingan tetap pakai seragam dari rumah. Rencananya gitu. Agak rumit ya pemirsa ya. Iya, benar itu. Ada klub, ada yang perpaninya. Iya. Tapi yang klub itu juga tetap terdaftar di Perpani. Perpani ini Persatuan Panahan. Oh, saya kira pemanah. Ternyata Persatuan Panahan Indonesia. Oke. Kalau saya kan taunya Perbakin. Ya, Persatuan Penembak. Nah, kalau kedepannya Jemima ada apa sih kayak persiapan latihan lagi untuk kejuaraan apa gitu kalau begitu? Yang terdekat. Yang terdekat mungkin sebentar lagi nih, tanggal 28 di Jogja kebetulannya. Apa itu kalau begitu? Itu Pekan Olahraga Mahasiswa, Porbapomi. Itu konsepnya mirip, kurang lebih ada 13 cabang olahraga yang main. Saya kurang tahu pastinya, tapi ada beberapa cabang olahraga. Salah satunya panahan. Itu nanti lokasinya itu di UNY. Nah, itu yang sekarang lagi sering-seringnya disiapin. Oke, lagi sering-seringnya latihan untuk itu ya? Untuk itu. Nah, untuk tanding ini nanti bawa nama apa nih? Universitas Islam Indonesia. Oh, bawa nama UII. Iya. Kita doakan supaya Jemima menang ya teman-teman ya. Amin. Nah, tadi kan kalau boleh tahu latihannya itu gimana? Selain manah doang ya maksudnya? Selain manah doang. Biasanya tetap manah. Iya ya, namanya juga panahan. Tapi ntar sistemnya lain. Mungkin ada yang modelnya drilling itu ketahanan badannya kuat berapa lama. Jadi ibaratnya kita manah sebanyak-banyak itu kan beban ya. Jadi ketahanan badannya tuh diperpanjang terus. Ada yang akurasi, itu nggak banyak, sedikit, tapi gimana caranya akurasinya bagus, jumlah skornya tinggi. Sama di selingannya sekitar seminggu 2 kali itu latihan fisik, supaya si atletnya ketahanannya ada. Tetap bugar lah ya. Ini basicnya mirip sih sama cabur-cabur lain juga, sistem programnya kurang lebih. Sama, saya penasaran, saya pernah lihat atlet panahan pakai apa ya di sininya ya? Di sini. Oh, itu chest guard. Itu fungsinya apa? Chest guard itu sebenarnya dipakai cewek sama cowok. Itu fungsinya supaya si tali string panahannya itu tidak mengenai pakaian dia. Jadi tuh tali itu nggak boleh menyentuh apa-apa. Jatuhnya safety. Oke. Terutama berjilbab itu, kalau misalkan jilbabnya dia tidak dimasukkan ke dalam, harus di chest guardin. Itu tali panahnya itu pernah ada kejadian putus nggak sih? Ada potensi untuk putus nggak sih? Atau Jemima pernah dengar atau pernah lihat atau bahkan pernah merasakan tiba-tiba talinya putus gitu? Alhamdulillahnya saya sendiri belum pernah ngerasain langsung. Cuma kalau kejadian di lapangan tuh pasti ada, dan nggak sedikit, emang beberapa kali. Itu tali putus, alat patah, trouble, atau sejenis dimana busur itu pecah, ya itu terjadi di lapangan. Itu sebenarnya jatuhnya bahaya karena itu tekanan busur tinggi. Ya, itu bisa berpotensi melukai si atletnya kan? Potensi, malah hitungannya bahaya. Jadi sebelum pertandingan itu selalu ada, di semua pertandingan panahan itu selalu ada cek alat. Yang mana alat itu harus sesuai standar. Di bawah berat batas, di atas berat standar, dan harus cocok satu sama lainnya. Dipertanggungjawabkan lah alat yang dipakai bertanding itu dicek. Okay. Nah, terkait akurasinya, itu angin apa mempengaruhi nggak sih? Pengaruh, karena kita bukan senjata api ya. Iya. Kalau senjata tenaga manusia, dan setiap busur beda setiap orang. Misalnya mungkin teman saya yang lebih kuat, busurnya itu lebih besar, lebih padat, dan akurasinya lebih tinggi daripada punya saya. Tergantung teknik kembali. Kalau punya saya sendiri menyesuaikan, mungkin saya pendek, mungkin saya tidak terlalu kuat, jadi menyesuaikan juga busurnya. Nah itu pembacaan anginnya nanti beda-beda. Jadi ada namanya mengkoreksi, di mana kita nggak membidik bullseye-nya, nggak membidik tengahnya. Jadi harus ngoreksi sedikit, nanti dia dibawa angin.
Misalkan anginnya dari kanan kencang, kita agak ke kanan, dikit. iya kan? Jadi biar panahnya itu gini sendiri gitu, gerak timingnya sendiri. pas sampai sana, pas dia lagi di tengah. Iya. Nggak pakai rumus fisika kan? Gitu. Nggak, baca bendera aja. Siapa tahu, tandingan harus ngapalin kan, hukum Newton gitu. Enggak ya? Enggak. Waduh, udah gagal aku kali itu. Kan kirain gitu. Oke, terus itu apa sih? Targetnya itunya apa sih namanya tuh? Face target. Oh, itu namanya apa? Face target. Itu kalau makin ke tengah makin tinggi nilainya? Iya, itu dari titik tengah itu ditulis X. X 10, ada yang sampai 5, ada yang sampai 1. Di luar lingkaran jelas missing 0. Oh, nggak ada poin minus gitu kan? Nggak ada. Tapi biasanya kalau di pertandingan standar nasional kelas tinggi dan internasional, kalau si pemanah itu lepas dari bantalan, ibaratnya anak panah itu bukan missing lagi, dia lari ke belakang, lepas dari target, nyasar ke belakang, itu dia punya jatah kurang lebih 3 kali. Kalau terulang 3 kali dia harus mundur, karena safety-nya udah jelek, udah nggak bisa. Bahaya. Iya. Paham. Wah, saya jadi banyak belajar nih. Baru tahu nih sejujurnya saya nih. Terus Jemimah, ini satu lagi pertanyaan nih. Saya penasaran ini. Setiap olahraga kan pasti ada potensi cedera kan? Iya. Nah, kalau atlet panahan itu paling tinggi cedera apa? Bukan paling tinggi, paling sering lah. Paling sering. Biasanya bagian pundak, bagian tubuh tengah ke atas itu potensi cederanya banyak. Ini mungkin gini, apa gimana? Ya mungkin pundak karena gerakan tangan kiri, tangan kanan itu nggak ada yang sama. Busur yang dia tahan itu juga tekanannya tinggi. Itu kalau misalkan ada kesalahan atau si atletnya nggak ngikutin prosedur, itu potensi kecelakaannya, kalau cedera kan susah balik sudah. Apalagi kalau sudah sampai cedera otot, itu cenderung nggak balik biasanya. Jadi si atlet cuma menyesuaikan, ya terus pakai cederanya itu, disesuaikan ulang. Oke. Jadi jangan sampai lah. Jangan sampai ya? Jangan sampai. Nggak, belum pernah, jangan lah ya? Jangan. Cari. Oke, teman-teman. Ini kita banyak belajar banget nih ya dari kisah hidup seorang atlet yang bernama Jemimah. Mulai dari motivasinya ikut berbagai kejuaraan di tingkat daerah, nasional maupun bahkan internasional, di mana peran orang tua juga sangat tinggi, orang tua juga dukung. Ini sejujurnya pertanyaan saya melebar kemana-mana karena saya banyak nggak taunya nih Jemimah ini. Jadi benar-benar penasaran gitu. Mungkin dari Jemimah ada apa ya? Ya saran atau pesan gitu buat teman-teman yang sekiranya mau jadi atlet atau sedang jadi atlet mungkin ya, atau gimana? Cuma sekedar ya pesan lah sedikit buat teman-teman yang punya kesibukan selain sekolah, apalagi yang masih siswa juga, mungkin sekolahnya jangan ditinggalin, ya seminimal mungkin lah, jangan sampai kelewat, tapi olahraganya dikejar aja, nggak apa-apa. Intinya tetap senang-senang, jangan sampai stres. Itu gitu aja. Gue juga ikutin aja sih, jalan doang aja. Sekolahnya jalan, kuliahnya juga kuliah jalan, manahnya jalan, hampir tumbang satu, nggak masalah. Ada mungkin closing statement sebelum kita undur diri, karena ini kayaknya udah kemana-mana nih. Saya sebenarnya semakin penasaran, tapi takutnya durasinya kepanjangan ini. 3 hari kayaknya nanti. Gimana, ada closing statement dari apa nih? Closing statement kayak pantang mundur sebelum medali emas dikalungin gitu. Waduh. Jangan. Apa nih? Yang tadi aja kali ya? Iya, boleh. Apa tuh? Harta tahta olahraga. Wih, keren memang. Oke, mungkin itu aja teman-teman obrolan kita sore hari ini. Karena kalau dilanjutin ini kemana-mana ini. Oke, Jemimah, terima kasih sudah berbagi dengan teman-teman Ikonisia TV. Kita berdua pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.